Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang menalar konsep kerja protokol server soft switch. Pada bab ini, ada 3 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah konsep kerja protokoler soft switch. Yang kedua, protokol pada jaringan soft switch. Yang ketiga, instalasi soft switch SIP. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu konsep kerja protokoler soft switch. Konsep kerja protokoler soft switch. Di sini ada yang namanya VoIP atau Voice over Internet Protocol atau disebut Internet Teleponi adalah hardware dan software yang memungkinkan pengguna internet untuk media transmisi panggilan telepon. VoIP menjadi media teknologi yang membuat media internet dapat melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung, mengubah data suara yang dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket data atau bisa disebut sebagai suara yang dikirimkan melalui Internet Protokol atau IP. Kemudian, untuk penggunaan VoIP, dalam penggunaan VoIP, kita membutuhkan perangkat berupa hub atau switch, router, ADSL modem, dan VoIP phone adapter. Konsep kerja server soft switch adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya ada jaringan telepon tetap atau PTSN, internet berbasis IP, kabel IP, dan jaringan seluler. Bagian yang paling kompleks dalam suatu sentral lokal adalah bagian software pengatur call processing. Salah satu solusi mengatasi masalah ini adalah dengan menciptakan suatu alat yang menyambungkan suatu komunikasi suara atau voice dalam bentuk paket. Dalam industri telekomunikasian, menyimpulkan cara yang terbaik adalah dengan memisahkan cell processing dari fungsi switching dan menghubungkan keduanya melalui suatu protokol standar tersendiri. Tetapi soft switch lebih dikenal sebagai IP-PBX. Perangkat dalam soft switch termasuk Media Gateway Controller atau MGC yang sering disebut dengan perangkat Call Agent Application atau fitur server media server. Nah, konsep kerja protokoler soft switch ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fungsional plane soft switch, yang kedua fungsional entitas soft switch, yang ketiga elemen jaringan soft switch. Kita pelajari mulai dari yang pertama, yaitu fungsional plane soft switch. Fungsional plane soft switch ini menunjukkan pemisahan fungsional entitas secara garis besar pada jaringan VoIP. Pada fungsional soft switch terdapat 4 bagian. Yang pertama ada transport plane atau pembawa pesan di sepanjang jaringan VoIP, seperti pengiriman pesan, pensinyalan panggilan, pembangunan hubungan media dalam panggilan, atau menyediakan transportasi untuk pengiriman media. Kemudian yang kedua ada call control atau call control dan signaling plane. Ini berfungsi sebagai
pengendali sebagian besar elemen pada jaringan VoIP, khususnya transport plane. Plane ini melakukan fungsi kontrol pemanggilan berdasarkan pesan pensinyalan yang diterima dari transport plane. Yang ketiga ada Service and Application Plane. Ini gunanya untuk memberikan fungsi kontrol, logika, dan eksekusi terhadap bagian layanan dalam jaringan VoIP. Yang keempat ada Management Plane. Yaitu memiliki fungsi untuk menyediakan layanan pelanggan dan pelanggan baru untuk mendukung sistem operasi, sistem billing, dan pemeliharaan jaringan. Yang kedua ada Functional Entitas Soft Switch. Functional Entitas Soft Switch ini merupakan entitas secara logika dalam jaringan VoIP. Fungsi entitas menggambarkan fungsi logika komponen dalam arsitektur soft switch. Fungsi entitas soft switch ini ada 10. Yang pertama ada Media Gateway Controller Function atau MGCF. Ini merupakan menyediakan logika panggilan dan pensinyalan untuk kontrol panggilan pada satu atau lebih media gateway. Yang kedua ada Call Agent Function atau CAF dan Internet Working Function atau IWF. Ini merupakan subset dari MGCF. Untuk yang Call Agent Function ini memiliki fungsi menangani kontrol panggilan dan pemeliharaan kondisi panggilan. Sedangkan yang IWF memiliki fungsi interaksi pensinyalan dengan jaringan yang menggunakan protokol yang berbeda. Yang ketiga ada Routing Function atau RF dan Accounting Function atau AF. Routing Function memiliki fungsi untuk menyediakan informasi routing panggilan untuk MGCF. Sedangkan Accounting Function ini memiliki fungsi untuk mengumpulkan informasi accounting, tujuannya untuk billing. Yang keempat ada SIP Proxy Server Function atau SPSF. Berupa SIP Proxy Server ini implementasinya adalah dari RF dan AF yang berupa SIP Proxy Server. Yang kelima ada Signaling Gateway Function atau SGF dan Access Gateway Signaling Function atau SGF. Ini menyediakan gateway untuk sinyal antara jaringan VoIP dengan PSTN. Selanjutnya ada Application Server Function. Ini merupakan entitas pengeksekusi aplikasi. Gunanya menyediakan logika layanan dan eksekusi untuk beberapa aplikasi dan layanan. Selanjutnya ada Service Control Function. Gunanya juga untuk mengontrol logika layanan. Selanjutnya ada Media Gateway Function atau MGF. Dia berfungsi untuk menjembatani jaringan IP dengan endpoint access atau jaringan trunk. Selanjutnya ada Media Server Function atau MSF. Gunanya menyediakan manipulasi media dan melakukan pemaketan media stream untuk keperluan beberapa aplikasi. Selanjutnya ada implementasi jaringan berbasis soft switch.
Ini merupakan kumpulan dari beberapa produk, protokol, aplikasi yang memungkinkan beberapa device untuk mengakses layanan suara, data, dan video yang melalui jaringan IP. Untuk selanjutnya ada elemen jaringan soft switch. Nah, elemen jaringan soft switch adalah elemen dari jaringan yang berbasis soft switch berikut ini. Ada MGC atau Media Gateway Controller, adalah komponen utama dari arsitektur soft switch yang bertanggung jawab dalam pemrosesan panggilan melalui pengendalian atau pengoordinasian komponen seperti SG, MG, AS. SG tadi signaling gateway, sedangkan MG media gateway, dan AS itu application server. Yang kedua ada signaling gateway. Signaling gateway ini merupakan komponen jaringan yang mengkonversikan atau menerjemahkan pesan protokol berbasis IP. Selanjutnya ada media gateway, merupakan elemen jaringan yang bertindak sebagai gerbang keluar dan masuknya jaringan ke jaringan lain. Selanjutnya ada application atau fitur server. Ini merupakan server yang berfungsi melakukan pengaturan aplikasi. Selanjutnya ada media server. Media server merupakan server yang diklasifikasikan sebagai server khusus dalam pemrosesan media digital atau digital signal processing. Nah, pada video kali ini kita sudah mempelajari tentang konsep kerja protokoler soft switch, meliputi penggunaan VoIP, fungsional plan soft switch, dan di dalamnya ada beberapa fungsi tadi, kemudian fungsional entitas soft switch, kemudian elemen jaringan soft switch. Nah, pada video berikutnya kita akan mempelajari tentang protokol pada jaringan soft switch dan instalasi soft switch SIP. Untuk video kali ini saya akhiri dulu, semoga bisa dimengerti. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.